Hai, kembali lagi bersama saya di Amo Study. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal tentang P3K Guru PGSD untuk mata pelajaran IPA dan materi elastisitas dan koefisien elastisitas. Nah, langsung saja kita bahas nomor satu. Pada nomor satu ini modulus elastisitas kawatnya ditanyakan. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, kita perlu mengidentifikasi apa saja yang kita ketahui di dalam soal. Yang pertama, kita tahu bahwa luas penampang kawatnya yaitu 4 milimeter kuadrat. Berarti kita bisa tulis A sama dengan 4 milimeter kuadrat. Jika kita buat meter, nilainya menjadi 4 kali 10 pangkat negatif 6 meter kuadrat. Selanjutnya kita juga tahu bahwa gayanya adalah 3,2 Newton. F-nya sama dengan 3,2 Newton. Selanjutnya kita tahu bahwa pertambahan panjangnya adalah 0,04 cm. Sehingga kita bisa tulis delta L-nya sama dengan 0,04 cm. Kita bisa ubah menjadi meter sehingga nilainya 4 kali 10 pangkat negatif 4 meter. Yang terakhir kita tahu bahwa panjang mula-mula yaitu 80 cm sehingga nilainya L sama dengan 80 cm. Kita ubah menjadi meter, nilainya berapa? 0,8. Untuk menyelesaikan kasus ini kita juga perlu mengetahui persamaan dari modulus elastisitas atau kita juga bisa sebut modulus Young. Nah, modulus Young itu rumusnya apa? Tegangan dibagi dengan regangan. Yang mana tegangan ini memiliki persamaan. Nah, F dibagi dengan A atau gaya dibagi dengan luas penampang. Selanjutnya adalah regangan E, yaitu dirumuskan dengan delta L dibagi dengan L atau perubahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Selanjutnya kita jabarkan persamaannya menjadi apa? F dibagi A dikalikan dengan L dibagi delta L. Setelah kita mendapatkan persamaan ini, kita langsung masukkan nilai-nilainya. Oke, langsung saja. Sah sama dengan berapa F-nya? F-nya adalah 3,2 dibagi dengan A. A-nya berapa? 4 kali 10 pangkat negatif 6 dikalikan dengan L, yaitu berapa panjang mula-mula? 0,8 dibagi dengan delta L, yaitu 4 kali 10 pangkat negatif 4. Langsung kita sederhanakan, berarti gimana? Ini dicoret dengan ini ketemunya 0,8. Terus ini dicoret dengan ini ketemunya 0,2. Sehingga nilainya menjadi apa? Nilainya adalah 0,8 dikali 0,2 dibagi dengan berapa? 10 pangkat negatif 10. Selanjutnya kita akan naikkan 10 pangkat 10 ini ke atas menjadi berapa? Nah, menjadi 16 dikali 10 pangkat 8. Nah, pada soal tidak ada opsi jawaban yang tepat, berarti kita akan buat menjadi opsi jawaban yang tepat, yaitu 1,6 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Jawabannya adalah yang C, seperti itu. Paham nggak? Kalau ada pertanyaan bisa langsung chat di kolom komentar. Kemudian kita bahas nomor 2. Siap? Pada nomor 2 kita diminta untuk mengetahui tegangan kawatnya. Berarti kita perlu mengidentifikasi lagi nih apa yang kita ketahui di dalam soal. Yang pertama kita ketahui yaitu luas penampangnya yaitu 4 milimeter kuadrat. Berarti A sama dengan 4 mm kuadrat. Kita buat menjadi meter, nilainya 4 kali 10 pangkat negatif 6 meter kuadrat. Selanjutnya yaitu gayanya. Gayanya adalah F sama dengan 4,8 Newton. Oke, selanjutnya adalah pertambahan panjangnya yaitu 0,04 cm. Berarti apa? Delta L sama dengan 0,04 cm. Bener ya? Oke. Selanjutnya kita buat meter menjadi berapa? 4 kali 10 pangkat negatif
meter. Langsung kita juga tahu bahwa panjang mula-mulanya adalah 60 cm. Berarti L sama dengan 60 cm. Kita buat menjadi meter, yaitu 0,6 meter. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui nilai tegangan kawat. Tegangan kawat itu apa? Nah, tegangan kawat sama dengan F dibagi dengan A. F-nya berapa? F-nya adalah 4,8 Newton dibagi dengan A-nya atau luas penampangnya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 6. Hasilnya berapa? Oke, kita sederhanakan dulu. Ini dicoret dengan ini, ketemunya berapa? 1,2. Berarti ini menjadi berapa? 1,2 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Pada soal tidak ada, kita sesuaikan. Berarti nilainya menjadi 12 kali 10 pangkat berapa? 5 Newton per meter kuadrat. Oke. Nah, setelah kita mengetahui nilai tegangan kawatnya, coba kalian mencoba untuk mencari tahu nilai dari regangannya. Regangan kawatnya atau E-nya. Nah, setelah kalian mencari tahu nilai E-nya atau regangannya, berarti kalian juga bisa mencari modulus Young atau modulus elastisitasnya. Oke, coba sendiri ya. Nanti jawabannya ditulis di kolom komentar. Oke, selanjutnya kita bahas soal berikutnya. Nah, di sini soal yang nomor 3. Nih. Nah, soal nomor 3 ini kita diminta untuk mengetahui apa? Perpanjangan batang. Pertambahan panjang batang baja. Oke. Nah, berarti kita juga perlu mengetahui apa saja yang kita ketahui atau kita perlu mengidentifikasi apa saja yang diketahui di dalam soal. Yuk kita mulai. Yang mana panjang mula-mulanya adalah 30 meter. Berarti ini L-nya adalah 30 meter. Kemudian kita juga tahu bahwa penampangnya berukuran 3 mm dan 2 mm, sehingga kita bisa tulis seperti ini. A sama dengan 3 kali 2 mm. Oke, setelah kita kalikan nilainya berapa? 6 mm kuadrat, seperti itu. Oke, kita juga tahu bahwa nilai elastisitas bajanya. Nah, nilai elastisitas bajanya atau seperti ini sama dengan 200 kali 10 pangkat 3 Newton per milimeter kuadrat. Nah, ingat satuannya adalah milimeter. Berarti yang perlu kita ubah yaitu yang L-nya menjadi milimeter. Nilainya berapa? Yaitu 30.000 milimeter, atau kita bisa tulis dengan 3 kali 10 pangkat 4 milimeter. Oke. Selanjutnya kita juga tahu nilai dari gayanya yaitu 50 Newton. F-nya sama dengan 50 Newton. Nah, untuk mencari tahu nilai pertambahan panjangnya berarti kita perlu menggunakan persamaan dari modulus elastisitas. Yang mana modulus elastisitas sama dengan apa? F dibagi dengan A dikalikan L dibagi delta L. Oke. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya, yang mana F nilainya berapa? 50 Newton dibagi dengan luas penampangnya adalah 6 mm kuadrat dikalikan dengan L panjang mula-mulanya yaitu 3 kali 10 pangkat 4 dibagi dengan delta L. Nah, delta L yang itu yaitu yang kita cari. Nah, modulus elastisitasnya lupa tadi berapa? 200 kali 10 pangkat 3, seperti itu. Selanjutnya kita sederhanakan, yang mana ini 00 dengan 10 pangkat 3 berarti 10 pangkat 5 ya. Berarti ini seret seperti itu. Kan 5 kan, 10 dikalikan 10 pangkat 4. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa coret ini dengan ini, dapatnya 2. Seperti itu. Nah, kemudian kita ini dikalikan ke sana, naik. Berarti berapa nih? Delta L sama dengan berapa? 5 dibagi dengan 2 dikalikan 2, seperti itu. Sehingga nilainya adalah 5 dibagi 4. Berapa 5 dibagi 4? Adalah 1,25 mm. Jawabannya apa? Nah, jawabannya adalah yang B. Oke, sorry.
yang ini tadi, yang nomor 2 ini jawabannya apa? Jawabannya adalah yang E, seperti itu ya. Oke, kita lanjut soal yang keempat atau soal terakhir untuk materi atau subtopik elastisitas dan koefisien elastisitas. Oke, pada soal nomor 4 ini yaitu besar tegangan tali yang ditanyakan. Oke, nah besar tegangan tali. Oke, selanjutnya kita akan mengidentifikasi soalnya, yang mana panjang mula-mulanya adalah 100 cm, berarti L-nya adalah 100 cm. Kemudian kita juga tahu bahwa pertambahan panjangnya yaitu 2 mm, berarti delta L sama dengan 2 mm. Kita ubah menjadi cm yaitu 0,2 cm, seperti itu. Sehingga untuk mencari tahu nilai dari besar regangan talinya, oke, besar regangan tali berarti E sama dengan delta L dibagi dengan L. Delta L-nya 0,2 dibagi dengan 100 sama dengan berapa? 0,002, seperti itu dalam cm. Oke, walaupun dalam meter juga sama karena nanti bisa kecoret seperti itu. Oke, jawabannya yang A. Oke. Nah, bagaimana? Apakah ada pertanyaan atau apakah masih bingung? Kalau masih bingung, tuliskan di kolom komentar ya, supaya aku atau saya bisa menjelaskan lebih banyak soal untuk kalian pelajari. Oke, cukup sampai di sini dulu pembahasan soal tentang elastisitas dan koefisien elastisitas. Sampai jumpa.